Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Arus balik Lebaran, 19.000 penumpang padati Padang Bae, Karangasem. Tim SAR masih terus mencari pemancing yang hilang di Karangasem. Musabah Kedasa di Desa Batur Bangli, masyarakat diimbau kurangi sampah plastik. Cuaca yang tak menentu akhir-akhir ini mulai berdampak pada sektor industri usaha gerabah di Desa Kapal, Kabupaten Badung. Iputu Agus Adiputra, salah satu perajin gerabah di daerah ini, mengaku sulit mencapai target produksi gerabah karena sulit mendapatkan sinar matahari yang cukup. Proses penjemuran tidak maksimal sehingga proses produksi menjadi lebih lama dan kualitas gerabah pun menurun. Seperti diketahui, gerabah harus dijemur agar hasilnya lebih kuat dan tahan lama. Cuaca yang tidak menentu ini ya sangat berpengaruh bagi kami ya sebagai pengrajin gerabah untuk terutama ada di hujan, terutama itu kendala karena kita tidak bisa menjemurnya gitu. Artinya prosesnya lebih lambat dibandingkan ketika hujan. Kita prosesnya agak pakai gini dia, pakai pembakarannya tuh, tapi tidak dipakai napi besar. Kita istilahnya open. Ini membutuhkan waktu berapa hari Pak untuk penjemuran biasanya? Biasanya kami penjemurannya kalau normal ya 2 hari. Kalau hujannya tuh prosesnya bisa sampai 1 minggu. Untuk mengatasi kendala cuaca, Agus kini menggunakan metode pengovenan bersuhu sedang untuk mempercepat proses pengeringan. Langkah tersebut diambil agar produksi tetap berjalan dan pesanan pelanggan tidak tertunda. Desa Kapal memang dikenal sebagai salah satu sentra kerajinan yang masih mempertahankan teknik tradisional dan bergantung pada alam, terutama sinar matahari masih tinggi. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Payung khas Bali atau tedung pada masa akan datang akan menjadi barang yang langka karena tidak ada perajin yang berminat membuat kerajinan ini lagi. Mengwi adalah salah satu daerah di Badung yang hingga saat ini masih memproduksi kerajinan tedung di Bali. Semakin lama minat perajin semakin berkurang, hanya tersisa orang tua yang masih membuatnya. Putu Swardana adalah salah satu perajin tedung yang masih setia membuat kerajinan ini. Menurut Swardana, generasi muda di Mengwi tidak lagi tertarik membuat kerajinan ini. Mereka memilih bekerja di sektor pariwisata atau menjadi PNS dengan gaji yang besar dan tetap. Sedikit menurun Pak, karena beralih ke sektor lain. Mengingat perkembangan perekonomian di Bali, beralih ke pariwisata, luar negeri, dan industri lain. Ini mulai kapan Pak Bapak rasakan generasi ini sudah tidak tertarik Pak dengan usaha ini Pak? Ada sekitar 10 tahun yang lalu. Kalau menurut Bapak apakah kerajinan ini sulit Pak? Menurut Bapak? Masih bisa diatasi. Masih bisa ya Pak? Tidak begitu sulit Pak. Jadi bisa disebut ini generasi muda hampir tidak mau ya Pak ya belajar ini Pak. Krisis regenerasi ini sudah mulai terasa sejak 10 tahun terakhir. Para perajin tua mulai khawatir karena anak-anak mereka tidak berminat membuat kerajinan ini, padahal membuatnya tidak sulit. Selain itu, usaha kerajinan ini cukup menjanjikan dan bisa menopang hidup mereka selama sektor pariwisata di Bali berkembang. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.
Melukis tidak selamanya harus di atas kanvas. Sejumlah pelukis di kota Denpasar ini menggunakan kain biduk jukung tradisional, menggantikan kanvas untuk menuangkan ide mereka. Mereka merupakan kelompok seniman dari kota Denpasar yang bereksperimen dengan teknik melukis yang keluar dari mainstream atau yang berlaku pada umumnya. Kegiatan melukis berlangsung di Pantai Matahari Terbit di Desa Sanur, Denpasar beberapa waktu yang lalu. Menurut mereka, belum banyak pelukis menggunakan teknik seperti ini, khususnya di daerah Bali, bahkan mungkin baru pertama kali. Nah, untuk saya pribadi ini yang pertama kali yang saya lakukan untuk lukis di layar jukung ini. Tapi jarang ada event-event seperti ini beli ya. Nah, yang seperti itu mungkin jarang sekali, apalagi di Bali. Iya. Ini baru pertama kali berarti beli. Jadi ada sensasi yang beda beli yang lukis di atas ini. Ya, termasuk artinya sesuatu sensasi baru dan termotivasi juga. Oh, ini sesuatu yang baru. Daya tariknya juga ini. Beda ya. Sangat ya. Terima kasih. Para pelukis tampak asyik menggoreskan kuas mereka di kain biduk jukung karena merupakan pengalaman yang baru. Kan melukisnya bersama jadinya ya, sama-sama. Iya, lebih enak aja sih karena ini kan semangat ya. Semangat jadinya. Bisa lukisnya bersama-sama ini Mbak. Kelompok pelukis dari kota Denpasar ini ingin mencoba sesuatu yang baru yang juga banyak dilakukan pelukis di dunia. Mereka tidak mau membatasi diri menuangkan ide di kanvas karena bagi mereka imajinasi manusia tidak terbatas. Hana Agung Gede Agung melaporkan dari kota Denpasar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.